Oke, jadi modulasi analog ini secara umum itu dibagi jadi sebenarnya 3 ya. Ada yang AM, FM, dan PM. Bedanya kalau AM ini adalah modulasi amplitude atau amplitudo. Jadi kalau digambarin kira-kira bentuknya gini. Jadi bergelombang seperti ini. Perbedaannya adalah amplitudonya membesar, mengecil, membesar, mengecil itu kalau modulasi AM. Kalau modulasi FM itu frekuensinya yang berbeda. Jadi kalau AM tadi merapat, merenggang seperti itu atau membesar, mengecil si amplitudenya. Kalau FM itu frekuensinya. Jadi frekuensinya rapat, renggang, kira-kira seperti itu. Nah, bedanya sama PM itu apa? PM sama FM sebenarnya serupa ya, tapi tak sama. Bedanya kalau FM ini fasenya cuma sekedar rapat renggang aja frekuensinya. Kalau PM, kalau saya gambarin kira-kira, nah ini ya. Jadi kalau saya gambarin misalkan, kalau si tadi FM itu kan kita tahunya nih, misalnya ini renggang kemudian rapat, misalkan ini contoh doang ya. Nah, kalau di PM, ini PM itu, nah pada saat dia ganti dari rapat ke renggang itu, dari rapat ke renggang, nanti biasanya dia ada fasa yang berbalik. Ntar saya gambarin sekali lagi. Nah, ini untuk FM contohnya ya. Contoh aja. Nah, kalau PM pada saat dia mau dari renggang ke rapat atau sebaliknya, nah ini pas di sini, dia ada berbalik fasa dulu. Baru nanti dia merapat, kira-kira gitu gambaran. Jadi pembedanya itu adalah di sini. Jadi ada fasanya. Nah, di sini nggak ada. Ini yang FM, ini yang PM. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah modulasi AM dulu. Ini hanya gambaran bedanya FM dan PM. Nah, modulasi AM. Nah, ini ya. Nah, di awal kita udah sempat bahas ya, sinyal itu ada 2 tipe, yaitu sinyal carrier dan juga ada sinyal informasi. Nah, sinyal carrier itu biasanya disimbolkan, kalau dalam persamaan itu disimbolkan dengan bentuk CT. Kalau sinyal informasi itu disimbolkan dengan bentuk persamaannya adalah MT. Ya, jadi bentuk sinyalnya adalah CT, bentuk ininya sinyal informasi, bentuk sinyalnya adalah MT. Nah, kalau dari PPT di sini saya udah sebenarnya di sini udah lengkap ya, cuman saya ngambil inti-intinya aja supaya bisa dijelaskan. Ya, jadi di sini diketahui bahwa persamaan carrier itu digambarkan dengan CT sama dengan AC cos 2V FCT. Nah, ada komponen apa aja di sini? Yang pasti dia ada CT. CT sendiri adalah sinyal carrier. Kemudian ada AC. AC adalah amplitudo dari sinyal carrier. Kemudian di sini ada FC. FC adalah frekuensi dari sinyal carrier. Ya. Jadi komponennya adalah CT itu sendiri, AC dan FC biasanya. Nah, secara umum bentuk sinyal carrier persamaannya adalah seperti ini ya, secara umum. Nah, sinyal carrier ini dia nilai AC-nya ini yang yang saya kasih warna hijau nih ya. Sinyal AC ini dia akan berubah menjadi bentuk seperti ini nih. Kalau dia dimodulasikan dalam bentuk AM. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi ini kalau saya turunkan, ini AC-nya adalah sama dengan AC-nya ini adalah sama dengan
Saya nulisnya di sini AC2 ya. AC2 kemudian dikali 1 plus Ka kali M. Ya. Jadi si AC ini kalau dalam modulasi AM itu penjabarannya adalah kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini dimasukkan ke persamaan CT, maka CT-nya nanti akan berubah ya. Nah, ini kemudian dikali dengan cos 2VFCT ya. Nah, ini kalau yang dari PPT. Sebenarnya agak membingungkan ya, apa bedanya AT dengan CT. Nah, ini saya luruskan di sini penjelasannya. Jadi maksudnya gini. Nah, di sini kita tahu ada sinyal yang disebut dengan sinyal carrier. Kemudian ada yang disebut dengan sinyal yang apa ya? Untuk menjelaskan nilai AC-nya kira-kira seperti inilah ya. Nah, nanti kalau AC-nya yang tadi yang ini, kemudian dimasukin ke AC, ini saya tandainnya hijau. Yang hijau ini dimasukin ke sini, hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya adalah sinyal AM-nya. Ini akan menghasilkan sinyal AM atau disebut dengan ST. Jadi ada 3 istilah ya, ada CT, ada MT, ada satu lagi adalah ST. Jadi ST ini adalah sinyal AM atau yang sudah dimodulasikannya. Jadi ada CT, MT, dan ST. Jadi bentuk persamaan atau sinyal AM-nya itu adalah gabungan dari CT yang ini yang sudah disubstitusi atau dimasukkan dengan AC yang ini. Anggaplah seperti ini ya. Jadi awal mulanya sebenarnya seperti ini. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan bahwa persamaan yang nanti akan teman-teman sering keluar atau sering ketemu adalah bentuk persamaan yang ini ya. Ini akan sering banget keluar. Kemudian ini sudah pasti karena ini sinyal carrier-nya. Di sini saya hanya menceritakan awal mula kenapa ST ini bentuknya bisa seperti ini, kira-kira gitu. Karena kan tadi modulasinya modulasi amplitudo ya, AM2. Jadi amplitudo dari si carrier itu disisipkan sinyal informasi. Nah, kira-kira gitu. Jadi bentuk persamaannya atau si AC-nya dari sinyal carrier akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga hasil akhir dari sinyal modulasinya secara persamaan adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya adalah persamaannya adalah yang ini, dan yang ini akan teman-teman sering ketemu nih yang warna biru ini. Nah, isinya ada apa aja? AC sudah tahu tadi bahwa AC itu adalah amplitudo dari sinyal carrier. Kemudian 1 itu hanya angka. Kemudian ada KA. KA ini adalah konstanta. Kalau di sini A itu adalah konstanta modulator. Nilainya berapa? Biasanya nilainya bernilai 1. Biasanya, kalau tidak diketahui ya. Kalau di soal tidak diketahui, berarti nilai KA-nya sama dengan 1. Kemudian MT, ini adalah sinyal informasi. Nah, ini cos 2VFCT, ini awalnya dari sinyal carrier. Nah, ini kalau dijabarkan ini ya, MT-nya saya jabarkan. Kira-kira ini adalah MT-nya ini berubah jadi ulang ada di sini ya. Beginilah kira-kira benih. Nah, MT itu kalau teman-teman lihat di sini itu ada di persamaan ini. Slide yang ini MT sama dengan AM cos 2V FMT. Jadi AM itu adalah AM
Ini AM cos 2 V FM. Ya, jadi si MT ini isinya adalah ini ya. Ini saya tandain lagi. Nah ini. Ya, jadi MT ini kalau dijabarkan adalah seperti ini. Jadi bentuknya akan lebih panjang seperti ini. Komponennya ada apa aja? Tentunya ada AM, yaitu amplitudo dari sinyal informasi, juga ada FM. Kira-kira seperti itu. Jadi ada, di sini saya ulangi. Jadi modulasi AM itu atau secara umum modulasi itu ada 3 komponen, yaitu ada sinyal carrier, sinyal informasi, dan juga ada sinyal yang sudah dimodulasi. Karena kita lagi bahas sinyal AM, berarti sinyal AM ini dinyatakan dengan ST, sinyal informasi dinyatakan dengan MT, kemudian sinyal carrier dinyatakan dengan CT. Nah, secara umum sebenarnya bentuk persamaan dari sinyal carrier dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi bentuk sinyalnya sinyal cos yang punya amplitudo AC dan juga punya frekuensi FC. Sinyal carrier ini akan ditumpangkan atau akan disisipkan sinyal informasi. Disisipkannya di mana? Disisipkannya enggak di frekuensi, karena kan judulnya juga amplitude modulation ya. Jadi disisipkannya adalah di amplitudonya. Jadi amplitudo si sinyal carrier ini disisipkan sinyal informasi yang bentuknya kira-kira seperti ini. Sehingga kalau dinyatakan secara persamaan, maka sinyal AM itu adalah dinyatakan dengan ST sama dengan AC 1 plus KA kali MT kali cos 2V FCT. Tuh. Kemudian, nah, ini persamaan umum ini aja dulu teman-teman diingat dan dipahami, karena persamaan ini akan sering keluar. Itu aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Nah, untuk syarat modulasi AM, jadi modulasi AM ini bisa terjadi, jadi modulasi AM ini bisa terjadi jika dipenuhi 2 syarat sebenarnya, jika dipenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah amplitudo itu maksudnya yang ini ya, amplitudo atau KA kali MT-nya harus lebih kecil dari sama dengan 1. Kalau di sini bilangnya KA kali MT ini harus kurang dari sama dengan 1 ya. Atau ini kalau bahasa saya ini adalah indeks modulasinya harus kurang dari 1. Memangnya kenapa kalau lebih dari 1? Jadi ini ada sebabnya ya, kenapa dia harus kurang dari 1. Jadi kalau digambarin, modulasi AM itu, kalau teman-teman ini, kan dia bentuknya gini ya. Kalau kita gambar selubungnya itu kira-kira gini. Nah, seperti inilah ya kira-kira. Nah, ini adalah sinyal ininya, informasinya atau carrier-nya. Nah, jadi sinyal AM itu bentuknya seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan dari sisi yang ini. Nah, dia dikatakan indeks modulasi kurang dari 1. Jadi tipenya ada macam-macam. Ada yang kurang dari 1. Dia ada yang kurang, Jadi ada yang kategorinya ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1, ada juga yang sama dengan 1. Kalau yang kondisinya seperti ini adalah kurang dari 1. Jadi makin kecil angkanya, si yang sebagian sempitnya ini dia akan semakin lebar. Tapi kalau dia lebih dari 1, bentuknya gimana? Kalau lebih dari 1, kira-kira kalau digambarkan adalah, jadi ini ya,
Ini kondisi yang kurang dari satu. Nah, kalau yang lebih dari satu itu gimana? Kalau yang lebih dari satu, kira-kira kalau digambarin adalah ini kalau saya gambar. Nah, ini. Jadi antara kalau yang tadi yang bagian sini nih, yang bagian sini kan ininya lebar ya. Nah, itu indeks modulasinya itu harus kurang atau lebih sama dengan kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau ternyata indeks modulasinya itu lebih dari 1, itu sinyalnya tetap termodulasi atau tidak? Tetap termodulasi, cuman bentuknya dia akan berubah. Kalau teman-teman perhatikan yang ini, yang bagian sini, nah ini kondisi kalau indeks modulasinya adalah lebih dari 1. Jadi saling apa ya? Saling beririsan ya bahasanya mungkin ya. Dan efeknya akan ada sinyal informasi yang kemungkinan hilang. Gitu ya. Jadi indeks modulasi ini mempengaruhi. Makanya kenapa tadi di sini dibilangnya adalah modulasi AM bisa terjadi jika dipenuhi bahwa KA kali MT, atau saya bilangnya ini adalah indeks modulasi ya. Indeks modulasinya harus kurang dari sama dengan 1. Karena kalau lebih dari 1 ya bentuknya nanti jadi seperti ini. Jadi pas yang bagian amplitudenya kecil dia malah saling beririsan. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi ada informasi yang hilang. Nah, kalau yang sama dengan 1 gimana? Kalau yang sama dengan 1 antara yang ini dengan yang ininya itu nempel biasanya. Gitu ya. Jadi kalau digambarin mungkin bentuknya kalau yang satu tuh dia nempel. Nah, gini. Jadi ininya nempel. Nah, ini berarti sama dengan 1. Indeks modulasinya adalah sama dengan 1. Ya, jadi teman-teman bisa ingat bahwa indeks modulasi ini akan mempengaruhi bentuk dari si sinyal modulasi AM-nya. Kemudian syarat yang kedua, frekuensi carrier atau FC ini ukurannya harus lebih besar dari frekuensi sinyal informasi atau FM. Jadi FC harus lebih besar dari FM. Kenapa ya? Karena ya secara syaratnya juga memang harus seperti itu. Nanti bentuknya juga kan tadi kan kalau teman-teman lihat ya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya salah satunya terbalik biasanya ya informasinya tidak akan terkirim gitu. Nah, teman-teman perlu nyari nih. Kalau bentuk AM seperti ini, kan kalau tadi kan teman-teman tahu ya bentuk sinyal AM gambarlah seperti ini. Di mana di dalamnya ini ada. Nah, beberapa orang itu bilangnya ini adalah bagian yang disebut dengan envelope namanya. Atau envelope atau amplop biasanya. Nah, pertanyaannya adalah yang mana sinyal carrier, yang mana yang sinyal informasi? Kira-kira yang warna hitam, yang envelope ini yang luar ini sinyal carrier atau sinyal informasi? Atau yang dalam yang mana? Yang mana teman-teman kira-kira? Tebak-tebak aja, tebak-tebak berhadiah. Yang hitam carrier bukan? Yang mana? Yang envelope-nya carrier bukan? Katanya yang envelope-nya adalah yang carrier ya? Carrier, ya. Yang merah informasi. Carrier. Yang dalam yang warna merah berarti ini sinyal informasi, gini ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Yang lain ada yang berpendapat terbalik? Sementara begitu ya. Kita lihat. Ntar sinyal carrier. Oke. Ya, jadi
Jadi pernyataan temennya tadi bilang bahwa jadi kalau ada dua komponen nih, yang bagian luar, bagian envelope, dan bagian dalam. Jadi benar ya, jadi yang bagian luar ini adalah sinyal carrier, yang bagian dalam ini adalah sinyal informasi. Jadi kesannya sebenarnya kayak sinyal informasinya yang bawa carrier ya, sebenarnya. Kalau dilihat gambarnya, padahal ya nggak juga ya. Jadi yang bagian luar ini adalah carrier, yang bagian dalam ini adalah informasi. Makanya dia frekuensi carrier dia lebih besar. Ya, frekuensi carrier-nya dia lebih besar daripada frekuensi sinyal informasi. Gitu. Karena dia harus membentuk seperti ini. Kebayang kalau kebalik, berarti kan frekuensi informasi harus lebih besar, ya bentuknya juga kemungkinan akan terbalik. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya salah, dikoreksi ya. Harusnya seperti apa. Nah, jadi syaratnya adalah dua ini aja. Indeks modulasinya harus kurang dari 1, soalnya tadi kalau lebih dari 1 ada yang beririsan. Dan juga frekuensi carrier-nya harus lebih besar dari frekuensi sinyal informasi. Kenapa? Ya supaya bisa dimodulasikan, kira-kira gitu. Nah, secara garis besar teman-teman cuma butuh paham atau butuh hafal persamaan ini aja. Nanti dari sini teman-teman kan ini bisa dikali-kalikan ya. AC dikali 1 dikali cos ini berarti nanti jadi AC cos 2 VFCT. Kemudian ini dikali ini nanti akan jadi seperti apa. Nanti akan menghasilkan beberapa komponen. Nanti silakan teman-teman coba ya. Kalau si ST ini diuraikan itu gimana ya? Maksudnya dikali ya. Jadi AC dikali 1, kemudian dikali ini. Jadinya berarti kan AC cos 2 VFCT. Kemudian AC dikali KA AM cos 2 VFM sama 2 VFCT itu berarti kan jadi AC KA AM cos 2 VFMT cos 2 VFCT. Kira-kira gitu ya kalau persamaan. Itu kan kalau dijabarkan jadi cos-cos ya. Nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk spektrumnya. Nanti dari sini itu berawal dari spektrumnya dari sini. Gitu. Jadi teman-teman intinya adalah cukup ini saja, nanti dari sini teman-teman sudah bisa menjabarkan seharusnya ya. Target saya seperti itu. Nah, sebelum lanjut, saya mau sampaikan dulu. Jadi tadi ada yang kelewat ya. Jadi modulasi AM itu sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang pertama adalah modulasi apa ya bilangnya? Di sini kalau kita bilangnya adalah double sideband, kemudian modulasi AM sini ya, AM double sideband, kemudian single sideband, kemudian ada modulasi AM suppress, gimana ya, suppress carrier. Nah, ini dilihatnya dari mana? Dari spektrumnya. Jadi kategori ini teman-teman bisa tahu ini mana sih yang disebut dengan AMDS, double sideband, atau saya bilang ini ada DSB. Kemudian AM single sideband atau SSB, single sideband, atau dia AMSC atau suppress carrier. Jadi yang mana yang disebut dengan AM suppress carrier, mana yang disebut dengan AM DSB atau single sideband. Nah, ini hanya kategori modulasi AM ya, secara umumnya yang nanti akan kita bahas. Nah, ini ketiga ini bisa bisa kita tahu kategorinya ini berdasarkan dari spektrumnya. Spektrumnya itu bagaimana? Gambaran spektrum itu kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah spektrum AM. Jadi kalau teman-teman ngukur di spektrum analyzer sih sebenarnya bentuknya ya garis-garis doang ya. Kalau teman-teman di spektrum analyzer, garis gini doang ya. Di mana sebenarnya ini ada dua bagian ya. Ada yang bagian di sini saya bilangnya adalah ini disebut dengan area area carrier kali ya. Saya tandain.
Ini adalah disebut dengan area carrier positif. Kemudian ini adalah disebut dengan area carrier negatif. Ya. Jadi ada yang disebut dengan area carrier negatif dan ada area carrier disebut dengan area carrier positif. Nah, kita jalan dulu di area carrier positif nih ya. Kita coba dulu bahas di area carrier positif. Ini masih bahas spektrum ya. Jadi spektrum itu secara umum itu biasanya ada bentuk 3 garis gini. Kalau yang ini disebut dengan frekuensi carrier. Tapi frekuensi carrier yang bersifat positif tadi ya. Nah, kalau yang ini adalah frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi sinyal informasi. Nah, kalau yang sebelah sini, ini ada spektrum frekuensi carrier dikurangi frekuensi sinyal informasi. Jadi bentuknya tuh ada tiga spektrum secara umum ya. Spektrum yang ini, itu ada frekuensi carrier, kemudian spektrum yang ini disebut dengan frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi sinyal informasi. Kemudian spektrum yang ini adalah sinyal carrier atau frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi sinyal informasi. Gitu ya. Secara umum isi spektrum itu cuma 3 itu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini juga sama nih ya. Ini yang bagian sini. Nah ini. Jadi ada yang bagian frekuensi carrier, kemudian frekuensi carrier ditambah dengan FM atau sinyal informasi, ada yang disebut dengan frekuensi carrier dikurangi kelihatan. Nah, ini. Nah, ini frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi informasi dan juga frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi dari sinyal informasi. Gitu ya. Jadi secara umum spektrum itu ya isinya cuma 3 bagian atau 3 spektrum. Ini aja. Nah, biasanya ya, yang bagian sini, ini yang bagian sini, yang bagian sebelah kanan, itu biasanya disebut dengan upper sideband. Nah, yang bagian sebelah kiri, ini biasanya disebut dengan lower sideband. Jadi ada yang bagian upper atau bagian atas, upper sideband, kemudian ada yang disebut dengan bagian lower atau lower sideband. Gitu ya. Jadi yang frekuensinya besar itu disebut dengan upper, kalau yang frekuensinya rendah itu disebut dengan lower. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang bagian lower, ada juga yang disebut dengan bagian upper. Oke ya. Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Mulai bingung ya? Siaman, Bu. Nyaman. Insya Allah. Insya Allah. Ini udah mulai banyak ya yang masuknya. Jadi Betul, Bu. kenapa? Udah mulai banyak. Ya udah mulai banyak, udah mulai pusing ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi yang bagian spektrum ya. Karena pemahaman spektrum ini perlu teman-teman pahami karena apa ya, akan sering ketemu spektrum inilah kira-kira gitu. Oke, ini saya ulangi ya. Saya masih ngebahas ini di bagian carrier positif yang tadi ya. Jadi kalau tadi saya ulangi, jadi ada 3 spektrum. Spektrum yang di tengah ini, besarnya adalah frekuensi carrier, besaran frekuensinya. Kemudian yang bagian kanannya, itu besarannya adalah FC plus FM. Dan yang sebelah kirinya, itu adalah FC min FM. Gitu. Ini masih yang bagian carrier area yang positif tadi ya. Jadi 3 spektrum ini. Yang bagian kanan itu kita sebut dengan upper sideband, dan yang bagian kiri itu kita sebut dengan lower sideband. Gitu ya. Nah, ini untuk carrier positif. Jadi kalau area carrier positif kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita geser. Kalau misalkan kan tadi kita ketemu ada yang area ini ya,
carrier negatif. Jadi kalau dalam satu spektrum, jadi saya gambarin ini ada yang ini adalah carrier positif, yang ini adalah area carrier negatif. Ini maksudnya gimana Bu carrier positif sama negatif? Perbedaannya hanya di frekuensi carrier-nya aja sebenarnya. Jadi tapi bentuknya sama. Jadi ini sama ya. Bentar. Jadi kalau digambar bentuknya sebenarnya sama aja ya. Dia gini, ini gini, ini gini. Cuman bedanya ini adalah FC. Nilainya 0 ya. Nah, di carrier negatif itu kalau digambarin spektrumnya tetap 3. Bedanya ini bukan FC, tapi adalah minus FC. Makanya saya bilang area carrier negatif. Jadi carrier-nya bernilai negatif karena dia dibatasi dengan 0 yang ini ya. Yang ini kan 0 ya nilainya. Gitu. Jadi ada area carrier positif, ada area carrier negatif. Kalau yang tadi ini adalah FC plus FM, maka yang ini adalah minus FC plus FC plus FM. Nah, kalau yang ini adalah kalau yang tadi ini FC min FM ya. Kalau yang ini minus FC min FM. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama, hanya bedanya adalah di carrier-nya aja. Kalau yang ini carrier-nya bernilai positif, kalau yang ini carrier-nya bernilai negatif. Jadi secara umum spektrum bentuknya seperti itu. Tapi yang sering dipakai yang mana, Bu? Yang sering dipakai tentunya yang carrier positif aja sih. Yang carrier negatif itu hanya tambahan aja kira-kira. Gitu. Sementara itu ya. Jadi ada yang carrier negatif, ada yang carrier positif. Nah, kaitannya apa dengan tadi ya? Jadi ada 3 tipe modulasi. Ada yang double sideband, ada single sideband. Ada yang suppress carrier, sebenarnya ada satu lagi ya. Ada modulasi AM full carrier. FC, saya bilang. Nah, gitu. Nah, ini gimana ngebedainnya ya, Bu ya? Jadi ini ngebedainnya sebenarnya dari sideband-nya atau dari carrier-nya. Jadi maksudnya gimana? Dia dikatakan full carrier, jadi AM dikatakan full carrier kalau dia punya carrier positif dan carrier negatif. Dan ya. Jadi dia dikatakan modulasi AM full carrier kalau spektrumnya itu ya punya bagian sini dan juga punya yang bagian yang kanan. Jadi carrier positif masuk, carrier negatif masuk. Itu disebut dengan carrier AM full carrier. Kalau yang suppress carrier ini hanya salah satu aja. Dia carrier positif aja atau carrier negatif aja. Jadi hanya salah satu kalau suppress carrier. Hanya teman-teman mau ngambil yang sebelah kanan doang atau yang sebelah kiri doang. Kalau AM suppress carrier. Jadi kalau yang berbau carrier ini hubungannya dengan yang carrier negatif positif tadi, jadi kanan kiri. Nah, gimana kalau yang double sideband sama single sideband? Sambil review. Nah, kalau tadi kita bilang ini area upper ya. Upper. Kemudian ini area lower. Nah, di area carrier negatif pun sebenarnya sama ya. Yang ini disebut dengan upper, ini juga disebut dengan lower. Jadi tetap sama. Gitu. Nah, dikatakan double sideband itu, nah kalau tadi carrier itu dibedainnya dari carrier positif dan carrier negatif. Kalau sideband itu adalah lowernya atau uppernya. Jadi kalau double sideband dia punya upper sideband dan lower sideband. Kalau single sideband dia hanya punya upper aja atau lower aja. Jadi hanya punya salah satu spektrumnya aja. Jadi nggak dua-duanya. Jadi kalau misalkan
Teman-teman disuruh gambar spektrum dari double sideband. Itu gampang ya, double sideband. Kalau double sideband berarti gambarnya ya kayak biasa, seperti ini. Ada lower, ada upper. Nah, pertanyaannya ada gimana, Bu, kalau ngegambar single sideband? Ya berarti teman-teman hanya ngegambar salah satunya aja. Jadi hanya ngegambar, kalau ininya, gambarnya adalah kira-kira hanya ada FC dan salah satu komponennya aja. Mau lowernya aja atau uppernya aja. Misalnya hanya uppernya aja, berarti FC plus FM. Nah, ini disebut dengan single sideband. Kalau salah satu, ya cuma ada lowernya aja atau hanya ada uppernya aja. Atau misalkan gambarnya gini. Gini aja, Bu. Ini FC, ini FC min FM. Nah, ini juga tetap disebut dengan single sideband atau SSB. Tapi kalau ada dua-duanya, nambah lagi di sini, FC plus FM. Nah, inilah yang disebut dengan double sideband. Ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, kriteria tadi nih, modulasi AM, nanti ada kombinasinya. Ada yang double sideband full carrier, ada yang double sideband suppress carrier, macam-macam ya. Tapi intinya ada 4, jadi ini pembedanya di sini ya. Ada double sideband, suppress, double sideband, single sideband, suppress carrier, dan full carrier. Hati-hati di sininya. Kalau sideband berarti hanya sidebandnya aja. Single side, oh ini saya ngetik, salah ngetik. Single sideband, double sideband, oke, suppress carrier dan full carrier, gitu. Jadi itu ya. Karena nanti, nah ini, nah contoh yang ini, nah coba kalau teman-teman lihat nih contoh yang ini, dia ada upper, ada lower, juga ada yang area yang carrier positifnya, juga ada carrier negatifnya. Kira-kira dia termasuk dalam kategori modulasi AM apa? Full carrier, Bu. Ya, full carrier dan Double side. iya. Ini udah ada judulnya sebenarnya. AM DSB FC. Ya, ini udah ada judulnya. AM DSB FC. Nah, bentuk spektrum yang ini adalah spektrum dari AM DSB FC. Jadi double sideband, ini double ya sidebandnya. Ada upper, ada lower. Oh, sorry, saya kebalik yang ini ya. Sorry. Yang bagian sini ini upper, yang di sini lower. Yang tadi dikoreksi ya berarti ya. Jadi bukan di sini upper, di sini lower, tapi di sini upper, di sini lower, yang bagian negatif. Nah, ini hati-hati di sini ya. Jadi dia punya double sideband, jadi ada upper, ada lower, tapi juga dia full carrier. Full carrier berarti ada yang carrier yang negatif, ada carrier yang positif. Jadi spektrumnya banyak. Ya, kebayang berarti ya kalau modulasi AM yang spektrumnya banyak itu biasanya frekuensinya banyak. Kalau frekuensinya banyak akan berimpact bandwidth yang diperlukan semakin lebar. Biasanya impact-nya ke situ sebenarnya. Jadi yang bagus sebenarnya yang bagaimana? Yang bagus adalah yang single sideband dan suppress carrier sebenarnya. Karena berarti kan frekuensi yang dimasukkannya itu adalah sedikit ya, nggak banyak, cuma 1 atau 2. Nah, ini gambarannya ya. Ini semuanya bentuk-bentuk perhitungan. Nah, ini gambar ini ya. Jadi ini gambaran spektrum. Nah, ini spektrum sinyal informasinya. Sinyal informasi, yang ini spektrum sinyal carrier, di mana kalau spektrum sinyal informasi digabung dengan spektrum sinyal carrier, itu akan seperti ini. Nah, ini yang tadi kita gambarin ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau digambar segitiga ya bentuknya hampir kayak gini. Ini saya tadi ngegambar garis biar lebih gampang. Di bentuknya akan seperti ini. Kalau secara sinyal dia bentuknya akan seperti ini. Ini spektrum. Begitu. Oke. Sampai sini ada yang
Mulai bingung, mulai mabok nggak nih? Hari libur disuruh belajar gitu. Ya. Jadi sebenarnya di sini walaupun banyak ya nih ya, kalau teman-teman lihat di sini banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya sebenarnya persamaan yang dibahasnya itu ya cuman ini aja sebenarnya ya. Persamaan yang ini aja, nggak yang kemana-mana. Nanti dari persamaan ini teman-teman akan lihat nih spektrumnya. Oh dari sini tuh bisa kelihatan spektrumnya ya Bu? Bisa. Gimana caranya? Sambil kita lihat ya. Saya warnain abu deh. Oke. Nih ya. Coba kalau teman-teman coba jabarin perkalian yang ini deh. Jabarin perkalian ini yang tadi saya bilang ya AC dikali ini. Akankah hasilnya sama dengan yang ini? Sama nggak kira-kira? Nah, dari ini ke sini. Itu kenapa jadi gitu ya Bu ya? Ada yang bingung nggak? Iya Bu, bingung Bu. Bingung ya? Oke, ini cerita awal mulanya adalah ini dikalikan dulu ya. Jadi AC dikalikan dengan cos ini. Jadi ini AC dikali dengan cos 2V FCT. Jadilah bentuknya seperti ini. Kemudian ditambah AC dikali dengan AC dikali dengan yang ini. KA kali inilah ya. Duh. KA kali AM cos 2 VFMT dikali sama ini yang luar. Ya. Jadi ada dua perkalian, ada dua penjumlahannya. Ada yang sini, ada yang ini. Ya. Ini dari AC dikali dengan 1 dikali dengan cos 2 VFCT. Yang ini AC dikali KA dikali, ya inilah sejawatnya ini, teman sejawatnya ini dikali dengan cos 2 VFCT. Ini ya. Yang ini, kalau teman-teman lihat, akan sama dengan ini ya. AC cos 2 VFCT, betul? Betul Bu. Ya. Nah, yang ini, kalau dijabarin dia akan jadi seperti ini. Kok jadi seperti itu, Bu? Coba teman-teman cari rumus cos kali cos. Maksudnya gimana, Bu? Cos. Nih ya, bersama matematik. Cos A, cos B. Sorry, cos B. Nah, coba teman-teman cari persamaan cos A, cos B. Nah, ini kalau dijabarin tuh kira-kira bentuknya adalah setengah apa ya? Setengah kali AC kali KA kali AM cos 2 VFMT ditambah 2 cos VFCT, kira-kira gitu. Nah, coba teman-teman nanti ya di setelah ini coba teman-teman jabarin perkalian ini. Saya kasih kata kuncinya tadi ya. Cos 2 VFMT ini dikali dengan ini itu dari cara yang ini. Nanti dia akan di akhir teman-teman nggak usah ngajar sampai bentuk mu ya. Sampai perkaliannya aja dulu. Gitu. Karena sebenarnya mu yang ini itu sebenarnya ini saya kasih clue lagi ya. Bentar. Jadi mu ini sebenarnya adalah persamaan dari KA kali AM. Nah, ini ya. Ini ada 2 ya. Jadi KA kali AM ini sebenarnya sama dengan mu, atau ini sama dengan, kalau tadi saya bahas ini adalah indeks modulasi di awal tuh ya. Kemudian cos A kali cos B, nah ini bentuk persamaannya akan seperti apa? Teman-teman bisa googling ya. Cos A, cos B.
Kita lihat rumus trigonometri. Nah, ini nih. Udah ada ya. Hilang. Bentar. Nih. Jika 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B. Nah, ini. Jadi awal mulanya itu adalah yang ini ya. Jadi 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B plus sin A min B. Berarti kalau kita cuma nyari cos A, cos B-nya ini berarti sama dengan setengah dikalikan dengan ini ya, sin A, sin ini, sin-sinan ini. Sin A plus B. Nah, ini ditambah sin A min B. Nanti dikali-kaliin ya. Jadi setengah sin A plus B, setengah sin A min B, kira-kira gitu. Sampai menyerupai ya. Cuman teman-teman, nah kenapa saya nyuruh teman-teman? Karena kalau ini yang saya yang jabarin, yang bisa saya nanti. Tapi kalau teman-teman bisa menjabarkan si persamaan ini, teman-teman akan paham, oh ternyata kita cuma berangkat dari satu persamaan ini aja sebenarnya. Dari satu persamaan ini, teman-teman bisa tahu, oh ternyata kalau dijabarin ini tuh akan menghasilkan bentuk spektrumnya. Coba lihat teman-teman deh, ini ada FC min FM, ada FC plus FM. Ini kan kita bisa lihat di apa? Di spektrum kan ya? Nah, jadi supaya ini jadi begini, itu kira-kira gimana? Itu proses matematisnya. Jadi silakan teman-teman ulik sendiri. Mungkin nanti kita bahas gimana ya? Di 2 minggu ke depan, saya 2 minggu ke depan atau minggu depan lah ya, kita review ulang 2 minggu di minggu depan untuk penurunan dari persamaan yang dari sini ke bisa menjadi ini, gitu. Kebayang nggak maksudnya nih? Bayang Bu. Bayang ya. Jadi silakan teman-teman kerjain ya, di catatan aja, di catatan silakan teman-teman jabarin ini bisa turun jadi seperti ini itu gimana gitu. Karena ini akan berpengaruh nanti teman-teman untuk memahami soal-soal latihan yang lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman paham, oh ini bentuknya ini awal dari sini, oh ini FM-nya sekian, oh ternyata ininya sekian. Nanti teman-teman akan bisa menjabarkan persamaan-persamaan yang lainnya. Itu sih arahnya ya. Nah, misalkan ini ada ini doang ya, overview doang. Coba kalau teman-teman lihat persamaan yang ini deh. ST sama dengan 20 plus 2 cos 3000 VT plus 10 cos 6000 VT dikali dengan ini. Sebenarnya ini polanya sama ya. Ini tuh sama banget polanya. Yang ini adalah frekuensi carrier-nya, ini adalah frekuensi sinyal informasinya. Sebenarnya ya. Ya kan? Ya nggak sih? Ya apa enggak nih? Kalau lihat pola bentuk persamaannya. Ya Bu. Ya, kira-kira itu. Nah, jadi teman-teman bisa ngerjain ini kalau teman-teman sebenarnya paham ini cara nuruninnya seperti apa sih gitu. Jadi silakan nanti teman-teman coba penurunan ini, persamaan ini ke sini itu bagaimana. Gitu ya. Itu kira-kira yang untuk modulasi AM. Begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Cukup apa nih? Cukup pusing, cukup tidak mengerti. Cukup tuh cukup apa? Tapi Lumayan Bu buat pagi-pagi. ya, lumayan pagi-pagi hari libur lagi ya. Bu, ini nanti dibalikin ya, Bu. Ke Kenapa? sin B. Nanti Apanya? yang hasil-hasilnya dibalikin ya, Bu. Kan yang di kosnya itu kan masih belum ada positif dan negatifnya. Jadi dibalikin ya, Bu. Gimana? Enggak, Bu, enggak jadi deh. Suratnya nggak, Cukup, suaranya nggak jelas, sorry. Ininya persamaannya maksudnya. Iya, Bu, nanti yang di sini kan yang di kos 2 ininya kan itu ya, Bu. Dibalikinnya, Bu, dikasih positif dan negatifnya ya, Bu. Masih negatif. Oh, bentar. Kayaknya ini maksudnya ini ya. Maksudnya tuh yang ini bukan? Iya. Nanti dibalikinnya, Bu.
Gak usah dibalikin sih sebenarnya. Ini persamaannya saya ngasih contoh yang salah sih harusnya. Wah, contohnya gini. Solusi penyelesaiannya. Oh, iya. Nah, kalau ini cocok nggak? Cocok ya? Jadi ini sebenarnya solusinya yang trigonometrinya yang tadi saya ngambil trigonometrinya ngambilnya yang ini gitu. Salah nggak? Ya sebenarnya keliru ya, karena persamaan yang kita pakai adalah bentuknya adalah cos A, cos B. Kalau saya yang ini udah cocok belum? Cocok, Bu. Cocok. Nah, jadi ntar tinggal diturunin berarti setengah cos A plus B setengah cos A min B. Itu hampir menyerupai ini ya. Cuman ya itu tadi kalau teman-teman, oh iya sama-sama, tapi kalau teman-teman nggak nyoba nuruninnya, ya teman-teman akan bingung aja. Oh sakit dong, nggak mau di situ. Jangan di situ. Apa akan bingung hasilnya ini dari mana kira-kira seperti itu ya. Jadi ya saya minta tolong ke teman-teman untuk nurunin persamaan ini supaya jadi seperti ini itu dari mana. Gitu. Itu untuk yang gambaran yang modulasi. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas latihan soal aja ya. Jadi biar kebayang. Tapi sementara itu kalau teman-teman bisa nurunin ini ke sini, insya Allah latihan soal yang lainnya juga insya Allah teman-teman bisa ngerjain. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin saya keliru kurang jelas? Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada Bu kayaknya. Nggak ada kayaknya. Win, nyimak nggak Win? Nyimak, Bu. Kok ngantuk Win? Bintang. Ya, itu ya. Bindang. Oh, Bindang lagi sakit? Abis baru sembuh. Oh, baru sembuh. Bentar, ini teh kita cuman 7 ya? Satu lagi siapa ya? Siapa, Pak? Satu lagi, Pak. Rian Bu kayaknya. Lah, Riannya tahu nggak? Tahu. Udah di grup udah dikasih tahu kok ya teman-teman. Udah di. Biarin nanti ada videonya. Nah, buat penjelasan, salah. Buat penjelasan yang ini,